Apakah boleh membaca Al-Quran tafsir tanpa wudhu? Taib. Dalam konteks ini, Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kalau punya kitabnya yang asli warna kuning, terbitan Darun Nafais, halaman 34. Ya, ada di posisi paling kiri di pertengahan paragraf kedua, baris pertama. Ittafaqal ulama, semua ulama sepakat. Ingat, semua ulama sepakat. Lihat. Dalam konteks orang yang tidak punya wudhu, itu masih dibolehkan untuk menyentuh. Ya, menyentuh misalnya mushaf atau ingin membaca, walaupun itu bukan yang utama. Walaupun bukan yang utama. Di utamanya Anda punya wudhu. Jelas ya? Tapi kalau haid itu beda. Ya, ala annal haid, bahwa orang perempuan yang tengah haid itu, kalau untuk nyentuh boleh, mushaf boleh, tapi untuk baca itu yang tidak diperkenankan. Jelas ya? Walaupun di sini ada perbedaan pendapat ulama, tapi yang paling rajih dari jumhur ulama, yang paling rajih, untuk perempuan yang haid, untuk baca Quran itu tidak diperkenankan. Karena kalamullah itu suci, keadaan dirinya belum suci. Tapi kalau dia mau mendengarkan tafsir itu boleh, baca tafsirnya, ya, baca tajwidnya boleh. Kalau baca Qurannya tidak, dia menunggu sampai sucinya. Makanya saya sarankan pada perempuan-perempuan, ibu yang dalam keadaan belum suci, ibu misalnya, maaf, bisa atur waktu. Saat suci ibu baca Qurannya, saat dalam keadaan sedang haid ibu baca tafsirnya, tajwidnya dan sebagainya, fikihnya, itu masya Allah. Dan berita baiknya, ketika ibu beramal dalam keadaan sucinya, kemudian saat sedang tidak suci amal itu nggak dikerjakan, itu otomatis pahalanya tetap mengalir. Anda baca Quran satu hurufnya berapa? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, kitabullah, dapat 10 kebaikan. Ibu baca saat suci. Begitu saat haid, ibu nggak baca, ibu baca tafsirnya. Itu pahala kebiasaan ibu baca Al-Quran dituliskan seketika, sempurna pahalanya. Dituliskan. Setiap yang biasa dalam keadaan sucinya. Itu hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Baik, ibu ambil contoh. Para ulama di sini berhukum ketat, Bu, ya. Kalau ibu contohkan, jangan mengambil dari ayat-ayat Qur'annya. Atau ada yang kedua, memberikan solusi, tidak diniatkan untuk membacakannya, tapi diniatkan untuk mengajarkannya. Bukan dalam konteks membaca. Ada yang ngambil jalan tengah itu. Baik ya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Sebentar ya. Saya bacakan di sini supaya teratur bacanya. Ya, nanti ibu angkat, sana angkat, sana angkat, sana angkat. Saya pulang. Bismillah. Bagaimana kalau di sini tanpa jilbab, ya? Teruskan tanpa jilbab. Tidak ada aturan yang mengatur itu, tapi kalau dalam adab itu yang sempurna dibacakan dalam keadaan yang baik. Ya, yang perempuan berwudu dulu dan kenakan jilbab yang baik, menghadap ke arah kiblat. Itu adabnya ada. Kitab Imam An-Nawawi itu bagus sekali mengaturnya. Sehingga ketika kata para ulama itu begini, rasakan ketika membaca Quran seperti benar-benar Anda membaca kalam Allah. Firman Allah. Rasakan Allah melihat kita. Apakah Bapak Ibu nggak senang dilihat Allah dalam keadaan yang terbaik? Yang terbaik. Dilihat manusia dandan gitu kan? Kenapa dilihat Allah dalam keadaan yang biasa-biasa saja? Paham ya? Jadi kalaupun ada kebolehannya, tapi yang utama dalam penampilan terbaiknya. Itu poinnya.